Kamu 10, aku 11. Kamu selingkuh, aku balas. Maaf ya, Yen lagi sibuk nih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bikin Yen bingung gitu ya. Yen belum opening, maaf deh Yen lupa. Hai semuanya, ketemu lagi nih di Yeyen dalam berita. Bukan Yeyen yang ada di berita, tapi Yen ngebahas berita-berita atau pertanyaan-pertanyaan lah lebih tepatnya ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemarin tuh ada yang nanya tuh, sempat ada yang tanya, Yen mau nanya dong, menurut kamu nih, menurut saya Yeyen Lydia ya, dia tanya, menurut kamu Yeyen Lydia, buka HP pasangan tuh boleh gak sih? Etis gak sih? Sekali lagi yang bilang ini menurut saya ya Yeyen Lydia. Jadi kalau menurut kalian beda atau menurut pakar psikologi, dokter siapa beda, is okay, karena ini menurut saya Yeyen Lydia ya kan. Kalau menurut aku nih ya, itu tuh lebih karena ke pertama, dialog kalian tuh awalnya seperti apa, ya kan? Kalau dari pacaran kalian tidak pernah saling buka, nggak pernah saling liatin, ya udah nggak ada masalah. Sebenarnya balik lagi ke awalan gitu kan. Tapi kalau kalian, karena gini, ada banyak masalah yang bisa timbul. Menurut Yeyen ya, menurut Yeyen ada banyak masalah yang bisa timbul pada saat kita pengen tahu isi HP pasangan kita. Pertama, ya kan, bisa jadi dia ngerasa kita tidak percaya. Walaupun sebenarnya kalau memang nggak ada apa-apa, nggak perlu ngerasa kamu nggak percaya ya sama aku, nggak perlu, ya kan, kasih lihat aja, ya kan, gitu loh. Tapi takutnya ada perasaan itu loh. Kenapa ya? Karena waktu awalan nggak lihat, kenapa tiba-tiba sekarang begitu menikah dia jadi pengen lihat gitu kan? Jadi takutnya itu jadi wah jangan-jangan sekarang dia sudah mulai tidak mempercayai saya, ya kan? Jadi akan lebih baik itu dikomunikasikan dari awal. Kalau berdasarkan pengalaman Yeyen ya, kalau berdasarkan pengalaman Yeyen nih, itu Yeyen nggak pernah lihat. Yeyen tidak pernah lihat. Jadi tidak pernah tahu handphone pasangan, dia pun begitu pula sebaliknya tidak pernah tahu handphone Yeyen. Bukan karena gimana-gimana, karena satu, mungkin waktu itu kita berada di posisi yang berbeda. Dalam arti Yeyen di dunia Yeyen, ya kan, yang mungkin pada saat di dunia Yeyen tuh manggil sayang tuh normal banget, ya kan. Yeyen sama anjing Yeyen aja yang panggil sayang kok. Jadi normal banget kalau buat Yeyen gitu kan. Jadi kalau misalnya sayang apa kabar gitu, hayang, semua dipanggil sayang. Termasuk orang make up biasanya, yang memulai itu adalah orang make up. Semua dipanggil sayang, yang agak-agak begini itu semua dipanggil sayang gitu kan, gitu loh. Jadi mungkin karena ada perbedaan pekerjaan yang mungkin kalau orang kantor tuh lebih ya udah gitu-gitu aja gitu kan, lebih ke ya udah kerjaannya ketemu office hour selesai gitu kan. Karena perbedaan itu akhirnya ya udahlah. Karena walaupun lihat, Yen pernah suatu malam misalnya, karena cuma gara-gara misalnya kadang gini, kita lagi lihat handphone kita, terus kita senyum-senyum nih, itu bisa jadi masalah loh. Dalam arti, kamu sama siapa? Kok senyum-senyum sendiri gitu kan? Gitu. Enggak kok, sama teman. Coba lihat. Ya udah, karena kita tidak merasa ada apa, kasih lihat aja gitu kan. Kalau nanti lo kok bahasanya gini, lah emang kita mah bahasanya kayak gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau kalian memang mau ya, kalau berdasarkan pengalaman ini tidak, karena itu tadi satu beda. Kedua, kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, kita punya batasan yang berbeda juga. Yeyen kebetulan batasan Yeyen mungkin agak maju ke depan, sedangkan pasangan Yeyen mungkin batasannya agak di belakang. Seperti misalnya, sampai tuh dulu kita mungkin agak keterlaluan sih ya, sampai sosmed aja kita nggak follow-followan. Karena apa? Karena masalah jatuhnya. Yeyen suka misalnya, oh aku suka foto gini, aku suka gini gitu, dia tidak suka misalnya. Oh ya udah, untuk menghindari sakit hati dan juga ribut, ya nggak usah lihat gitu. Kita jangan mencari penyakit sendiri. Dalam arti kita cari penyakit sendiri itu, kita tahu harus sadar diri kita sendiri. Kalau misalnya, oh aku tuh orangnya cemburuan, aku tuh orangnya agak-agak posesif,
lebih baik tidak tahu kalau kamu punya sifat itu. Tapi kalau kamu, oh enggak kok, aku easy going karena mikirnya lu bisa, gue juga bisa. Lu bisa berbuat sekali, gue bisa 2 kali. Kayak lagu gitu, lagu apa mas? Yang kamu 10, aku 11, kamu selingkuh, aku balas, ya gitulah. Pokoknya kalau kalian bisa kayak gitu, is okay, saling tahu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian, aku posesif, aku cemburuan, pada saat aku sayang, aku maunya dia tuh punya aku seutuhnya, akan lebih baik bagi kalian untuk tidak tahu. Bukan karena gimana, kecuali pasangan kalian ya udah lihat aja, emang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Nah, hal yang patut diwaspadai adalah ini. Awal pacaran, awal pernikahan, semua indah, semua menyenangkan. Nggak ada yang aku umpetin yang, nih, lihat aja. Nggak ada yang aku umpetin yang, lihat aja. Kamu harus komitmen melakukan itu sampai akhir hayat hidup kamu. Karena begitu di tahun kedua, tahun ketiga, kalian berubah. Tiba-tiba, enggak kok ya, enggak ini kok. Itu akan jadi masalah. Karena apa? Loh, sebelumnya kamu aku lihat bebe aja. Kenapa tiba-tiba sekarang nggak boleh? Akan jadi yang seperti itu. Jadi kalau kalian sudah memutuskan untuk, oke, gue kasih lihat nih handphone gue ke lo, ya kan? Kasih lihat itu selamanya, jangan hanya sementara. Itu satu. Kedua, pada saat kalian melakukan itu, lakukanlah karena kalian memang ingin melakukannya. Jangan berharap dia akan melakukan hal yang sama, karena dia belum tentu melakukan hal yang sama. Kamu udah kasih nih, yang ini handphone aku nih, kamu lihat aja. Boleh gak aku lihat handphone kamu? Begitu dia jawab enggak, segini kan. Jadi kalian melakukannya hanya untuk diri kalian. Jangan mengharapkan apapun, please. Kalau emang nggak dikasih dan kalian ngerasa oh dia nggak kasih, ya udah. Kalau kalian masih mau melakukan untuk memberitahu pasangan kalian, nih handphoneku pegang aja nggak apa-apa, is okay. Kalian tahan pun is okay. Jadi intinya kalian bahas duluan di depan. Yang babe, honey, sweetie, darling, gimana nih darling, kira-kira kita mau, aku boleh pinjam handphone kamu kah? Kamu boleh pinjam handphone aku kah? Atau gimana nih darling, gitu kan. Kalau misalnya ya udahlah, hidup normal-normal aja please, ya. Hidup tuh normal-normal aja. Kalau lagi ketemu pengen pinjam, yang pinjam ya udah pinjam, yang pinjam nih pinjam, gitu loh. It's okay gitu loh. Tapi kalau sampai itu menjadi sesuatu yang hari ini aku mau bawa handphone kamu ya seharian, itu udah toksik. Itu udah toksik. Karena bisa jadi kita ngegibahin dia kan sama keluarga kita. Iya kan? Karena misalnya nih aku punya grup yang isinya cuma keluarga aku doang, isinya tuh cuma adik-adik aku doang gitu. Kita kan ngegibahin ipar-ipar kita ya gitu. Yang mungkin dalam arti jadi kalian jangan salah tafsir kalau misalnya kita nggak kasih nih gitu ya, cewek-cewek nggak ngasih, jangan deh sayang gitu kan. Bukan berarti kita punya orang lain, tapi bisa jadi kita ngegibahin kamu di grup keluarga kita yang kita nggak mau kamu tahu gitu loh. Jadi jangan punya pikiran buruk terlebih dahulu ya gitu. Kayak aku kalau ngegibahin ipar-ipar ya di grup home gitu kan gitu loh. Jadi bukan berarti kita punya yang lain, bukan. Tapi kita lagi ngomongin kamu. Tapi ngomonginnya dalam arti misalnya, ih laki gue nih masa ulang tahun anniversary nggak inget. Lebih ke yang gitu sih. Jadi bukan ngegibahin yang gimana-gimana juga gitu lah pokoknya. Oke? Itu dia. Itu tadi tipsnya ya. Tipsnya adalah satu, komunikasikan dari awal. Kalau kamu memang mau kalian saling berbagi, dikomunikasikan di awal. Kalau misalnya ternyata pasangan kalian keberatan, jangan berpikiran buruk terlebih dahulu. Bisa jadi dia melakukan itu karena ingin menjaga perasaan kalian. Karena batasan setiap orang beda-beda, ya kan? Batasan orang beda-beda. Ada orang yang saklek, nggak pernah manggil sayang. Ada orang yang hai sayang, apa kabar? Tapi tidak punya perasaan, cuma di mulut doang. Jadi batasan orang beda-beda. Jadi lebih baik jaga diri kita sendiri, jaga hati kita sendiri, jaga mental kita sendiri, karena orang lain tidak akan bisa menjaga itu, hanya kita yang bisa melakukannya. So, be nice, lebih berhati-hati untuk hati kita sendiri. Oke? Itu aja sih. Nah itu tadi menurut saya Yen Lydia ya. Kalian mau ngebahas apa lagi tentang pasangan, tentang kehidupan di dunia ini dan di dunia yang akan datang? Boleh, langsung aja kalian komen, nanti kita bahas lagi, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah terus ngikutin Yen Lydia Official, udah subscribe dan udah nonton. Jangan di skip iklannya ya, please.
Oke, dan buat kalian yang baru gabung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Yeyen Dalam Berita. Sekali lagi, berita ini menurut saya Yeyen Lydia, bukan menurut siapa-siapa. Bye-bye.